Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan dosen maupun mahasiswa, terutama yang bergelut dan mempelajari bidang-bidang ilmu ekonomi. Dan tidak tinggalan pula untuk rekan-rekan guru maupun siswa yang juga mempelajari berbagai mata pelajaran yang ada kaitannya dengan bidang ekonomi. Dan tidak ketinggalan pula untuk rekan-rekan dari kalangan pelaku dunia usaha maupun dunia industri. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang anggaran belanja perusahaan. Nah, anggaran belanja perusahaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting di dalam menjamin keberlangsungan dari unit atau entitas suatu bisnis. Penyusunan anggaran merupakan sebuah rencana yang dibuat secara matematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan di dalam sebuah perusahaan untuk periode dan jangka waktu tertentu di masa mendatang. Oleh karenanya, dari penjelasan singkat tersebut, kita dapat mengambil sebuah benang merah bahwa betapa pentingnya kita sebagai entitas usaha menyusun sebuah anggaran. Termasuk di dalamnya adalah menyusun anggaran belanja bagi entitas perusahaan kita. Tentu dalam penyusunan anggaran ini ada beberapa tujuan yang hendak dicapai. Di antara beberapa tujuan tersebut, di antaranya yang pertama adalah bahwa dengan disusunnya sebuah anggaran belanja perusahaan, maka anggaran belanja tersebut akan menyediakan sebuah perkiraan pendapatan dan juga ekspenditur, yaitu dengan membangun model bagaimana bisnis dapat berjalan secara finansial jika menjalankan berbagai strategi, kemudian peristiwa maupun rencana-rencana tertentu. Kemudian tujuan yang kedua, disusunnya sebuah anggaran belanja perusahaan adalah untuk menjaga berjalannya finansial dan operasional perusahaan dari hutang atau mengurangi hutang yang sedang berjalan. Tujuan ketiga yaitu dalam rangka untuk memahami dan juga mengawasi berapa banyak anggaran keuangan yang dimiliki oleh entitas usaha atau bisnis kita. Pun demikian dengan berapa banyak yang telah dibelanjakan dan
berapa banyak yang diperlukan untuk aktivitas di masa mendatang. Dan tujuan yang keempat dari disusunnya sebuah anggaran belanja perusahaan adalah dalam rangka menjadi salah satu acuan dalam memutuskan kebijakan mengenai keuangan perusahaan. Itu tadi beberapa tujuan yang hendak dicapai jika kita sebagai sebuah entitas usaha atau entitas bisnis menyusun anggaran belanja. Nah, jika kita sudah menyusun sebuah anggaran belanja perusahaan, tentu ada manfaat yang hendak kita raih. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah yang pertama, dengan disusunnya anggaran belanja perusahaan, maka akan dapat membantu dan juga memudahkan pimpinan dalam mengelola sekaligus melaksanakan setiap kegiatan atau aktivitas perusahaan. Manfaat yang kedua yaitu bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan akan berjalan sebagaimana mestinya dan kemungkinan keberhasilannya cukup tinggi, yang mana hal ini karena ditunjang dengan kebijakan yang relevan serta perencanaan keuangan yang matang. Itu tadi kita telah membahas tentang tujuan dan juga manfaat. Langkah selanjutnya adalah kita juga selayaknya memahami berbagai tahapan yang harus kita lalui jika kita hendak menyusun sebuah anggaran belanja perusahaan. Berbagai tahapan tersebut adalah: yang pertama, kita mesti menentukan terlebih dahulu pedoman penyusunan dari anggaran belanja perusahaan dimaksud. Nah, di dalam menentukan pedoman penyusunannya, kita perlu sekali untuk memperhatikan berbagai hal. Yang perlu diperhatikan tersebut diantaranya adalah yang pertama, bahwa pedoman ini dapat dibuat berdasarkan anggaran belanja selama 1 tahun sebelumnya dengan berbagai penyesuaian kegiatan tahun anggaran berikutnya. Yang kedua dalam hal menentukan pedoman ini adalah bahwa rencana yang dibuat sebaiknya juga mengandung berbagai unsur yang teramat penting yang meliputi tujuan, kemudian asumsi, dan juga manfaat dari anggaran yang dibuat. Dan di dalam menentukan pedoman ini pula, kita juga harus betul-betul sadar bahwa manajemen terutama harus membentuk sebuah tim khusus
yang bertugas untuk menyusun anggaran belanja sehingga mereka paham betul akan tugas dan tanggung jawab dari mereka masing-masing. Kemudian langkah yang kedua setelah kita yang pertama tadi menentukan pedomannya, yang kedua adalah tahapan persiapan, di mana di dalam tahapan persiapan ini ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama adalah bahwa semua unit atau semua divisi yang ada di dalam perusahaan harus memiliki peran sesuai dengan koridor masing-masing. Dan dalam tahap persiapan ini pula perlu dipahami bahwa kerjasama yang solid dari semua pihak atau semua unit atau semua departemen akan sangat membantu berjalannya berbagai kegiatan. Dan tahapan yang ketiga yaitu tahapan penentuan, di mana di dalam tahapan penentuan ini harus betul-betul dipahami bahwa yang pertama, masing-masing bidang membicarakan hasil dan itu didiskusikan sehingga anggaran belanja nantinya yang akan disusun akan mampu mengakomodasikan semua kebutuhan dari tiap-tiap unit, dari tiap-tiap bagian, ataupun dari tiap-tiap departemen. Di dalam tahapan penentuan ini pula, kita mesti menjaga koordinasi yang baik, terutama dalam proses penyusunan komponen anggaran belanja yang telah disusun dan juga dilakukan yang disebut dengan penelaahan. Dan yang perlu diperhatikan pula dalam tahapan penentuan ini adalah pengesahan anggaran tersebut, di mana setelah disahkan maka semua pihak dari seluruh unit, dari seluruh bagian, dan dari seluruh departemen menjadi terikat kepada anggaran yang telah disusun tersebut. Dan tahapan terakhir dari proses penyusunan anggaran belanja dari sebuah perusahaan adalah tahapan pelaksanaan. Di dalam tahapan pelaksanaan ini, manajemen mulai dari manajemen tingkat bawah, tingkat menengah, bahkan terutama sampai tingkat atas atau top management, haruslah terus mengawasi ke berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pemanfaatan anggaran tersebut. Apakah pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan yang disepakati sebelumnya atau belum? Nah, itu tadi beberapa tahapan yang mesti dilalui jika kita ingin menyusun sebuah anggaran belanja perusahaan.
Pertanyaan berikutnya yang tidak kalah penting dalam hal anggaran belanja perusahaan ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam anggaran belanja perusahaan. Nah, komponen-komponen dimaksud tentu amatlah vital menentukan apakah perusahaan akan dapat terus berjalan dengan koridor yang telah ditetapkan atau justru akan meleset sehingga target-target yang telah ditentukan sebelumnya juga turut meleset. Oleh karenanya di dalam menyusun anggaran belanja sebuah perusahaan ini perlu sekali untuk memperhatikan terutama 3 komponen utama. Yang pertama adalah komponen pendapatan. Di dalam komponen pendapatan ini, yang perlu mendapatkan titik perhatian kita adalah bahwa proyeksi pendapatan dalam periode tertentu merupakan dasar di dalam menyusun sebuah anggaran belanja perusahaan. Dan di dalam komponen pendapatan ini pula kita mesti sadar bahwa komponen ini harus dibuat dengan sedetail dan juga sejelas mungkin untuk menetapkan prioritas yang harus dikerjakan atau dicapai oleh masing-masing unit, masing-masing bagian, masing-masing divisi maupun masing-masing departemen yang ada di dalam perusahaan tersebut. Komponen yang kedua yaitu komponen pengeluaran. Dalam hal komponen pengeluaran ini kita perlu sekali untuk menetapkan berbagai pengeluaran ke dalam berbagai kategori. Seperti biasa, di dalam ilmu akuntansi ada yang disebut dengan komponen biaya tetap. Ada juga komponen yang tergolong ke dalam biaya variabel. Dan juga ada satu lagi komponen yang tidak kalah pentingnya, yaitu yang disebut dengan biaya semi variabel. Dan yang ketiga, komponennya dalam anggaran belanja perusahaan selain pendapatan dan pengeluaran tadi adalah komponen keuntungan. Setelah proyeksi keuntungan ditetapkan, maka harus segera diputuskan berbagai kebijakan, terutama kebijakan dalam bidang finansial yang akan diambil dan dilaksanakan. Kita mesti menyusun proyeksi ini secara detail sekaligus terukur. Lakukan berbagai koreksi dan jika memungkinkan kurangi beberapa pos terutama
pos-pos yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pengeluaran, agar keuntungan yang akan diraih oleh perusahaan akan menjadi lebih maksimal. Itu tadi pembahasan singkat kita tentang anggaran belanja perusahaan. Semoga pembahasan yang begitu singkatnya ini akan lebih memperkaya sekaligus memperluas dan memperkuat wawasan kita di dalam pemahaman tentang operasionalisasi, terutama yang berkaitan dengan sisi finansial sebuah perusahaan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai topik yang tidak kalah menariknya di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silahkan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.